semua walaupun sedang pandemi. Dan sudah hadir tadi Pak Iim menyampaikan kata sambutannya. Terima kasih banyak Pak Iim. Sukses terus dan semakin lebar manfaat yang ditebar oleh OKOC. Dan yang kita tunggu-tunggu, kakak kembaran saya, beda ayah, beda ibu, Mas Jaya Setiabudi. Beliau adalah founder dari Young Entrepreneur Academy di tahun 2007. Beliau juga founder dari Entrepreneur Association. Ada lebih dari 20 kota yang terlibat dalam asosiasi ini di Indonesia, dan beliau juga founder dari Entrepreneur Camp. Ada lebih dari 100 batch dan lebih dari 4.000 alumni. Saya salah satu alumni dengan bangga. Ya, marketplace yang beliau dirikan yukbisnis.com. Nah, teman-teman yang sudah memulai dan berniat untuk memulai bisnis, terlebih di masa pandemi sudah tidak mungkin lagi untuk maksimal di offline, bisa membuka merchant-nya di yukbisnis.com. Itu ada lebih dari 57.000 merchant yang sudah bergabung di sana. Beliau sendiri adalah praktisi bisnis sejak 1998 dalam usaha industrial automation, supply and distribution, food and beverage, konstruksi, dan pendidikan bisnis. Mentorship yang beliau jalankan itu lebih dari 50 kota, rata-rata ada 120 kota yang beliau isi setiap tahun, sangat-sangat produktif. Sejak 2005 hingga 2011 kemarin. Nah, walaupun akhir-akhir ini agak tidak sebanyak dahulu karena sedang sibuk dengan bayinya itu bernama yukbisnis.com. Dan buku-buku yang beliau tulis ini layak sekali untuk dikoleksi. The Power of Kepepet. Nah, katanya kalau nggak gerak, kalau nggak kepepet. Itu beliau tulis di tahun 2008 dan dicetak lebih dari 18 kali. Kitab Anti Bangkrut, lebih dari 20.000 pieces pada cetak pertama kali, dan Bulala, ya, buka langsung laris di 2013. Penghargaan yang beliau dapatkan adalah Mutiara Bangsa Berhasanah. Alhamdulillah. Ya, kalau saya belum dapat penghargaan, minimal kakak kembaran saya sudah dapat. Ya, dan sosial media beliau bisa ditanya-tanya, beliau sangat aktif menjawab kalau sempat. Twitter @jayaya, Instagram @jaya_setiabudi. Bisa juga beliau aktif menulis di grup Facebook Juragan Forum bersama Jaya Setiabudi. Itu layak disimak, beliau selalu punya tulisan-tulisan inspiratif. IG live-nya pastikan diikuti terus, dan Instagram stories-nya itu. Seminar yang beliau isi sangat banyak, ada di BUMN, ada di gerakan-gerakan sosial, dan sempat aktif lama juga di Backcraft dalam mendampingi UMKM se-Indonesia. Tidak perlu lama-lama, kita langsung saja menyimak dan ngaji bareng pagi menjelang siang ini bersama Mas Jaya Setiabudi. Jangan pedas-pedas, Mas. Silakan, Mas. Oke, sudah dengar suara saya? Oke, sudah unmute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Buat adik saya Vivi, mau sedikit update ya teman-teman semuanya. Sebetulnya EA itu sudah tidak aktif lagi sekarang, tapi berubah bentuknya menjadi UB Indonesia. Ya, jadi UB Indonesia itu lebih cenderung ke arah informal organization ya, tidak formal ya. Ada itu ya, ada kayak gaungnya ya di sana, mungkin di mikrofonnya pusatnya di host. Halo? Ya, sudah clean, Mas. Oke, dengar ya. Baik. Nah, jadi saya update duluan. Pertama, EA sudah tidak aktif lagi, tapi mungkin berubah wujudnya gitu ya, dalam bentuk Yuk Bisnis Indonesia, UB Indonesia. Nah, UB Indonesia itu sebetulnya adalah komunitas informal, jadi tidak ada namanya suatu organisasi, adanya cuman kopdar-kopdar, kumpul-kumpul, makanya disebut namanya koordinator atau volunteer. Kemudian, Yuk Bisnis sendiri itu bukan marketplace. Dulu awal asal-muasalnya pernah dipikirkan ke sana, tapi akhirnya tidak dijadikan ke sana. Kita lebih fokus ke niche yang namanya toko online. Nah, makanya kata kunci dari Yuk Bisnis itu sebetulnya adalah toko online. Toko online-nya seperti apa? Yuk Bisnis sendiri sekarang sudah punya beberapa namanya sub-brand dan sister brand.
Jadi Yuk Bisnis sendiri positioning-nya adalah ekosistem toko online terlengkap di Indonesia, ekosistem. Nah, ekosistem ini berbeda dengan marketplace itu juga berbeda juga. Kita marketplace-nya malah kita nggak membuat karena kita nggak mau head to head dengan marketplace. Jadi kita buat spesialisnya ke toko online. Nah, produk-produknya antara lain UB Pro. UB Pro itu spesialis official store. Nah, jadi beda di sini. Kalau kita memang tidak ada lapak-lapak seperti B2B2C. Adanya adalah cenderung ke arah brand.com. Brand.com itu artinya teman-teman UKM yang sudah mau naik kelas untuk membangun brand, nah itu tokonya bisa ke tempat kita. Nanti diarahkan bagaimana cara menarik traffic-nya, mengumpulkan database-nya, mengolah database-nya. Jadi official store itu untuk UB Pro. Kalau teman-teman yang pemula, kan biasanya kan mainnya via Instagram. Itu bisa menggunakan namanya UB Mini. Makanya UB Mini dipositioningkan dengan tokonya media sosial. Nah, komunitasnya namanya UB Indonesia. Ya, jadi UB Indonesia ini kumpulan dari pebisnis merah putih. Nah, gitu. Jadi merah putih ini karya anak bangsa yang tetap milik bangsa ini, bukan yang milik orang lain, tapi ngaku-ngaku anak bangsa. Terus menjual database ke tempat lain, bukan seperti itu. Pedes nih, Avi ya. Pedes ya, mulai ada cabenya. Iya, Vivi jangan jaim-jaim gitu dong ya. Oke, lanjut ya. Panggung untuk Mas Jaya. Oke, setelah itu ada yang namanya kita punya namanya formula, framework bisnis pemula. Nah, framework bisnis pemula ini pada dasarnya adalah pembelajaran gratis untuk berbisnis yang sudah terkurikulum dan madhabnya UKM-iyah. Ini bermadhab UKM-iyah. Maksudnya UKM-iyah itu apa? Sangat cocok untuk UKM Indonesia, bukan serapan-serapan dari asing murni saya ajarkan begitu tidak, tapi dimudahkan bahasa-bahasanya. Makanya istilah-istilah yang rumit seperti yang namanya traffic generator kita ganti menjadi sarang semut. Jadi istilahnya pakai semut-semut gitu kan, sarang semut, jenis semut. Nah, jenis semut itu apa? Spesifik target market. Nah, kan biar bahasanya merikiti kan kita buat bahasa yang mudah. Karena madhatnya untuk UKM. Nah, kemudian yang lain-lain ya, itu pakai istilah-istilah yang gampang-gampang saja. Nah, kemudian termasuk ya nanti yang akan saya share sedikit tentang masalah Buka Langsung Laris. Buka Langsung Laris itu adalah framework aplikasi untuk UKM yang mulai usaha, ya starting usaha, gitu kan. Jadi starting itu tahapannya apa? Kalau sudah start, apakah nggak bisa ikut itu? Bisa juga, biasanya sudah start, tapi startnya ngawur. Bagaimana ditertibkan framework-nya atau formulasinya. Istilahnya dioptimasikan. Nah, kemudian ada kita lagi membangun nih yang namanya sarang semut. Sarang semut itu kita positioningkan sebagai your personal TV channel. Ini sebetulnya untuk membuat kedaulatan traffic ya. Nah, sebenarnya nggak bisa dikatakan berdaulat duluan sih, tapi setidaknya kita sudah merintis tentang masalah traffic. Kalau kenapa saya membangun seperti itu? Karena pada dasarnya stakeholder dari e-commerce itu sendiri ada yang disebut namanya traffic, logistik, payment, platform. Traffic itu apa sih? Traffic itu yang mendatangkan lead, mendatangkan massa ke tempat toko-toko kita. Selama ini ketergantungan kita masih terlalu tinggi terhadap asing. Misalkan kita sangat tergantung banget yang disebut namanya Google Ads, kita sangat tergantung dengan namanya FB Ads, IG Ads. Nah, kita ini kayak nyumbang ke mereka gitu kan. Jadi bahkan bisa dibuat kebanggaan-kebanggaan, ada yang bangga-bangga bahwa dia bisa ngiklan 1 hari 1 miliar. Ya, itu buat saya agak sedikit nista ya sebetulnya. Kenapa? Karena iklannya kemana gitu, iklannya ke Facebook ya kan, kita kayak turut nyumbang ke mereka gitu ya. Oke ya, ini nanti saya masuknya ke ini nanti malah geopolitik, ke konspirasi nanti. Oke, nah saya lanjutkan lagi. Setelah ada sarang semut, itu sarang semut insya Allah, sarang semut itu contohnya ada di formulabisnis.id. Ya, kalau sarang semut itu sarang semut.co.id. Bisa dibuka. Ini sedang dibuatkan aplikasinya, insya Allah September ini selesai untuk aplikasi Android dan iOS-nya. Oke, itu gunanya untuk bagaimana nanti kita membuat traffic yang mandiri. Terus kemudian yang sekarang lagi marak dan sudah kita roadshow-kan awal tahun ini sebelum pandemi, kita namakan Guyub. Guyub itu kebersamaan. Ya, Guyub itu kebersamaan gotong royong. Itu singkatan dari Gudang Yubi, powered by JNE. Jadi kita kerjasama dengan JNE, bagaimana kita membuat
distribusi itu sangat murah, hanya Rp9.000 per kilogram se-Jawa. Dan produknya disediakan gudangnya, karena gudang UB ada gudangnya itu disewakan gratis. Ya, bersyaratnya tentu aja perputarannya harus 2 bulan. Kalau lebih dari 2 bulan perputarannya nanti kena cas. Kalau tidak sampai 2 bulan barangnya keluar, tidak sampai 2 bulan barangnya keluar, gratis. Ya, itu revolusi dari sisi distribusinya. Nah, ini semuanya membentuk ekosistem. Sebetulnya saya belum selesai ekosistemnya. Saya kepengen menggandeng seperti fintech-nya Indonesia. Fintech-nya Indonesia itu apa sih? Link aja sebetulnya. Cuma saya belum dapat kontak dari sana. Mungkin nanti Mas Iim bisa membantu saya. By the way, Mas Iim ini buat saya adalah role model seorang pemimpin organisasi. Saya dari dulu kalau bilang sama teman-teman di EA pun juga, saya ngomong, itu loh, cari orang yang kayak Mas Iim itu bagaimana itu. Kenapa? Beliau itu simbol orang yang ngayomi atau melayani. Karena kalau simbol postur seorang pemimpin organisasi itu terlalu tinggi, nanti dia jadi mentor singlenya. Itu yang berat gitu. Orang-orang tidak ada orang-orang yang lebih daripada dirinya. Tapi Mas Im enggak. Mas Im itu memposisikan dengan sangat rendah hati, humble banget. Beliau ini tidak menonjolkan kemampuannya beliau. Nah, itu yang membuat sosok Mas Im akan menarik vibrasi orang-orang yang berkualitas. Itu. Kalau Bang Sandi sendiri, jelas itu beliau adalah mentor saya. Saya sebetulnya sudah menolak tentang adanya live ini. Kenapa? Nah, saya masuk live kok sama mentor saya malu tuh. Ya, nah kan gurunya beliau, ya semua ilmunya dan juga mayoritas dari beliau juga, terutama dalam masalah mengkonsep bisnis atau strategi bisnis, saya belajar dari beliau. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, bicara masalah ekosistem toko online atau e-commerce tadi itu, saya membuat ini suatu materi yang singkat. Ini sebetulnya saya tulis revolusi saluran distribusi 20 menit nih ya, 20 menit. Bisa minta tolong tim saya untuk mengupload videonya atau men-screen share-kan videonya biar saya bisa jelaskan. Oke, sip. Nah, di play ya. Kita mulai ya. Karena waktunya 20 menit katanya tadi. 20 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya buat judul yang simpel saja, optimasi saluran distribusi. Materi-materi saya ini yang lengkapnya itu bisa dicek tadi. Oh ya, belum saya update. Twitter saya sudah jarang aktif. Saya aktifnya banyak di IG sama di YouTube, terutama sekarang di YouTube. Ya, jadi YouTuber nih. Jadi YouTuber sekarang ya. Karena menurut saya YouTube ini lebih lengkap ya, dalam artian kalau mau belajar ya video yang versi jangan terlalu pendek-pendek ya. Saya punya materi yang 1 jam 2 jam ya, itu ada sekitar 30-an materi sudah saya upload di YouTube juga, dan sudah saya indexing di formulabisnis.id. Oke, saya lanjutkan. Next slide. Nah, buku saya yang ketiga judulnya Buka Langsung Laris. Ada 7 formula: membidik pasar potensial, menciptakan produk yang ngangenin, kemudian membuat kemasan yang pertama diambil. Kemasan ini bisa berarti kemasan, bisa berarti bentuk, bisa berarti postingan. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang keempat, menciptakan merek yang ngetop. Ngetop itu artinya populer, cepat gitu kan. Karena ini kan dioptimasikan. Yang kelima, membuat saluran distribusi yang sama dengan saluran promosi. Pada saat mendistribusikan juga mempromosikan. Yang keenam, penyebar virus. Yang ketujuh, lompatan konversi. Next slide. Nah, ketujuh formula ini pada dasarnya adalah formula aplikasi, ya, aplikasi untuk optimasi bisnis skala dari awal, ya, maksudnya di skala starting, ya, pada saat membangun usaha pertama kali, bagaimana teroptimasi supaya cepat banget buka langsung laris, nggak buka menunggu laris. Oke, nah tapi saya akan menarik garis merah dari 7 formula itu. Sebetulnya formula dasarnya, tadi kan formula aplikatifnya atau formula terapannya. Formula dasarnya adalah, yang pertama adalah riset pasar, kata kuncinya pasar. Kedua, riset produk. Ketiga, riset kemasan. Keempat, riset merek. Kelima, saluran distribusi. Keenam, saluran promosi. Ketujuh, lompatan. Yang ketujuh adalah konversi atau optimasi dalam masalah konversi. Baik ya. Nah, hari ini kita hanya akan bicara masalah 2 hal. Saya anggap teman-teman sudah punya pasarnya, punya produknya, kemasan oke, merek oke. Oke, saya akan fokus kedua. Kenapa kedua ini yang paling banyak berubah pada saat pandemi ini? Ya, distribusi dan promosi. Sebetulnya sebelum pandemi sudah berubah. Ya, hanya saja mungkin banyak yang nggak ngeh. Ya,
Oke, next. Nah, apa yang berubah itu? Perubahan dari perilaku konsumennya, di mana mereka mendapatkan informasi dan kemudian mereka membeli. Oke, next. Kalau diperhatikan baik-baik, sering orang bilang gini, Mas, aku buka rumah makan. Rumah makanku tuh pinggir jalan raya. Ya, kalau di tengah ketabrak, ya, makanya di pinggir jalan raya. Terus, tapi kok padahal udah ada billboard, signboard atau apalah gitu ya, dan catchy banget, Mas. Orang kok masih nggak banyak yang datang, padahal itu trafficnya kenceng banget, Mas. Nah, permasalahannya orang itu naik mobil, dia lihat jalan atau dia lihat HP, kan begitu aja. Jadi kebanyakan dari mereka lihat HP. Nah, makanya mereka nggak lihat ke jalan gitu loh. Itu yang problemnya ada di situ. Jadi ini perubahan perilaku konsumen, ya, terutama generasi-generasi milenial juga, mereka justru malah lebih memilih tidak memiliki mobil, lebih memilih menggunakan taksi online. Kenapa? Bisa sambil kerja, bisa sambil main HP, ya, atau mungkin nonton TikTok. Saya tidak, saya tidak download ya. Saya memfokuskan ke YouTube saja ya, teman-teman. Next ya. Nah, jadi tempat yang strategis itu bukan bicara masalah fisik lagi, tapi sudah bicara masalah akun atau bicara masalah layar 5,5 inch. Next. Nah, apalagi di era yang corona ini. Corona ini terjadi tidak hanya riset ekonomi, tapi juga sangat terjadi pergeseran atau shifting dalam masalah perilaku konsumennya. Next. Orang lebih banyak rebahan dan kemudian order via online hampir nyaris semuanya. Dan itu terbawa setelah sekarang sudah mulai normal, itu juga tetap orderannya via online. Kenapa? Karena sudah ribet, malas banget kalau order via offline. Ya, oke, next. Ini cepet-cepetan aja. Nah, ini contohnya ya. Journey dari customer-nya apa sih? Pertama, mendapatkan informasi dari sosial media. Ya, dari sosial media itu bisa berarti Facebook, Instagram, YouTube ya, itu bisa. Bisa juga marketplace, tapi marketplace bisa juga ditaruh di tempat bagian keduanya. Oke, informasi pun juga bisa didapatkan juga dari channel news. Ya, news itu seperti kayak detik.com itu channel news, kumparan, opini, channel news. Tapi mereka pun sekarang ya karena tahu trafficnya itu ada di sosial media, mereka membuat funnelingnya itu dari sosial media duluan, terus diarahkan ke tempatnya story disuruh nge-swipe. Kebanyakan seperti itu untuk membaca yang banyaknya seperti apa ya, terpopulernya ya, membaca berita-berita yang populer. Nah, jarang dari mereka itu yang sekarang itu nyuruh untuk install aplikasi. Makanya aplikasi-aplikasi mandiri ini menjadi suatu PR sendiri. Kalau saya berpikir ya, nanti suatu saat itu akan ada marketplace konten untuk berita atau news atau seperti kayak detik.com, terus kemudian kumparan dan yang lain-lain itu nanti akan menjadi aplikasi suatu marketplace-nya ada sendiri. Sebenarnya dari dulu juga sudah ada, namanya feed ya, seperti apa ya, scope ya, itu sudah ada. Cuman sekarang nggak banyak dipakai lagi karena udah mulai pergeseran ke era video. Nah, ini teman-teman harus tahu behavior-nya ya. Jadi sudah mulai bergeser ke era video. Jadi YouTube saat ini sudah menjadi platform sosial media yang growth-nya tertinggi. Ya, growth-nya tertinggi. Oke. Facebook sudah tidak growth lagi. Alias Facebook itu hanya generasi-generasi tua yang nostalgia dan para generasi-generasi yang suka politik doang. Ya, plus Twitter gitu juga. Nah, growth-nya udah mulai larinya ke tempatnya YouTube. YouTuber makanya sekarang mulai kaya-kaya. Hanya saja memang kita dihadapkan oleh para YouTuber hedon dan matre yang mereka itu menggeser ideologi bangsa kita itu. Baik, lanjut dari channel information. Itu kemudian mereka ngeklik. Nah, ini journey-nya seperti itu. Sebentar, belum next. Previous-nya dulu. Ya, dari channel information mereka masuk ke tempatnya apa? Ke tempat toko online Anda, atau bisa jadi kebanyakan ke tempat marketplace Anda, atau juga bisa jadi ke tempat social chat atau klik ke WA. Ya, banyak yang menggunakan yang sebenarnya Linktree di tempat bio-nya. Jadi begitu lihat nih, misalkan ya,
saya ngevideoin saya pas lagi jualan pakaian gitu ya. Oh ini hai guys, ini guys, ini macam-macam. Terus nanti swipe up ya, misalnya begitu. Oke. Kalau yang sudah 10.000 ke atas nanti swipe up kan, di swipe up. Nah swipe up nanti masuk langsung ke baik ke toko online-nya dia ataupun ke tempat ke sosial chat-nya, misalkan ke WA, Line ataupun juga Telegram ya, seperti itu. Nah, kemudian mereka belanja. Habis belanja, add to cart. Habis add to cart, payment. Habis payment, diantar oleh kurir. Seperti ini gambaran dasarnya journey-nya. Tentu aja nanti tahapannya bisa lebih lanjut. Nah, ini harus dibuat semacam kayak sebenarnya funneling-nya. Kalau orang itu tidak tertarik, ngejarnya bagaimana? Ada caranya juga kan begitu ya. Oke, next. Nah, inilah era yang sudah berubah ya, from availability. Jadi kalau zaman dulu itu distribusi itu secara fisik, makanya disebut namanya availability. Setelah corona habis semua yang sebenarnya generasi fisik. Oke. Dari availability orang lari ke accessibility. Yang penting pokoknya bisa diakses dan bisa diorder dari semua tempat. Makanya ada istilah-istilah sekarang itu nggak penting namanya strategis secara fisik. Ya, secara place, produk, price, place, promotion, place-nya sudah tidak secara fisik, place-nya di layar 5,5 inch. Makanya istilahnya menjadi GNA-able, WC-able, Google-able, Gojek-able. Nah, seperti itulah ya intinya. Oke. Nah, next. Nah, sekarang kita harus ngerti siapa target pasar Anda, ya, di mana mereka biasa berkumpul, tanda petik berkumpul pun juga bukan bicara masalah fisik lagi. Channel promotion, ya, produk, price, place promotion. Nah, promotionnya tidak bicara masalah fisik lagi, bukan bicara masalah umbul-umbul, spanduk, signboard, tempat outlet yang strategis, nggak seperti itu kan gitu. Ya jadi promotion itu sudah bicara masalah layar 5 inch lagi gitu loh. Makanya ini sebetulnya era yang luar biasa mudah bagi UKM itu untuk bersaing ya. Ini era UKM bisa bersaing dengan kompetitor skala multinasional company ya. Dari mana mereka mendapatkan informasi produk Anda? Ini kita harus ketahui journey-nya tadi itu loh. Ya diurutin journey-nya. Next. Ini saya ambil contoh ya, next-nya. Ini seorang influencer ya, Putri Melati. Kalau setiap Selasa dia juga biasanya ikut ngaji tempat saya, di rumah saya. Oke, di next. Bisa play nggak ya? Itu play ya? Terplay ya? Nah, play kan, terplay gitu. Nah, jadi ini Putri ini endorse ya, dia endorse. Tapi dia juga sekarang sudah punya produk dan dia menjual produk-produknya dari kamarnya dia. Sebelum nikah dari kamar pribadinya dia. Cuman modalnya itu lampu-lampu itu aja di tempat diletakkan di kacanya kamarnya dia dan udah dia story nanti mention akunnya ya, atau yang kalau ini kan karena mengendorse akun. Kalau tidak mengendorse akun, kalau misalkan punya dia sendiri tinggal swipe up nanti langsung masuk ke link belinya. Hey guys, kalau kamu mau beli langsung ke sini ya, swipe up gitu kan. Nah, kalau enggak, kalau ini mention akun ya ke tempat akun itu, dari akun itu Anda harus ngerti nanti larinya kemana. Jangan-jangan pas melihat di akunnya, loh ini produknya kemana ya? Kalau mau beli bagaimana ya? Harus ngerti journey-nya. Ya, harus tahu nih, begitu ada barrier sedikit, orang online itu malesnya minta ampun. Kecuali brand Anda sangat kuat sekali. Kalau brand Anda sangat kuat, effort yang berat pun ya, nungguin website loading pun mau dilakoni. Oke, next ya. Oke, dari situ yang pertama channel informasi. Habis dari situ terus, nah kita harus ngerti nih kapan mereka mengkonsumsi produk Anda, seberapa mendesak harus didapatkan. Ini nanti pendistribusiannya. Ya, next-nya ini semua dibuatin semacam kayak catatannya ya teman-teman ya, dibuatin resumenya begitu ya. Target pasarnya siapa dituliskan ya. Terus kemudian pola konsumsinya bagaimana. Pola konsumsi itu gini loh. Mengkonsumsi keripik pisang itu berbeda sama mengkonsumsi pakaian kan begitu ya. Terus seberapa mendesak batas ambang mereka menunggu ya, continue atau sesekali.
Terus kemudian ini produk atau variannya yang sama atau terus berganti. Ini terus nih, ini dicari journey-nya bagaimana, alur proses dari mendapatkan informasi yang terdekat atau tercepat hingga cara mengkonsumsinya bagaimana. Misalnya dari medsos atau dari referral, terus kemudian kalau order bagaimana, via apa nanti, ya web, chat, direct selling, atau dropship, ya, terus kemudian dikirim yang terdekat sesuai dengan behavior konsumennya bagaimana. Next. Oke, contohnya ya, Zanana chips lah misalkan ya, ini kan keripik pisang. Orang mau konsumsi keripik pisang dari kepengin, dia mendapatkan informasi, ini kan sering juga disebut sebagai apa namanya, impulse buying ya. Nah, jadi saya makanya kurang setuju dengan bahwa produk itu harus dimulai dari permasalahan. Belum tentu permasalahan. Karena disebut namanya ada market wants, ada market needs. Ya, ada market needs itu kan dibutuhkan dikarenakan suatu problem. Tapi coba lihat, orang lihat fashion, orang lihat aksesoris, apakah dia needs nggak? Belum tentu needs. Dia cuma bilang, lucu, beli dia. Ya, lucu, beli dah. Minginin, kelihatannya enak, dia beli. Ya, kalau nggak begitu nggak akan ada orang overweight. Ya, dia kan bukan makan yang dia butuhkan, dia makan apa yang dia inginkan gitu. Hal yang sama kayak Zanana Chips seperti itu. Ya, nah makanya ini harus sering nongolnya di mana? Nah, nongolnya di sosial media, sesuai dengan target pasarnya dia kan. Anak muda, usia misalkan 15 sampai 25-30 tahun. Ya. Nah, itu mereka nongkrongnya di mana? Ya, who is your specific target market, where they usually hang around. Ya. Siapa target market spesifik Anda dan di mana mereka biasa berkumpul. Nah, ini cek. Ya. Tapi kembali lagi, kalau saya begitu kepingin Zanana, ini problemnya UKM di industri perkeripikan dan persnakan itu. Saya bilang sama Gazan, itu orang-orang teman-teman UKM itu yang industrinya sama kayak kamu, Zan, itu mengalami milestone yang serupa nantinya. Apa? Gazan ini membutuhkan waktu 3 tahun ya sampai 4 tahun untuk mempenetrasi market, terutama market retail modern, seperti kayak Transmart pada saat itu kan ya, dan yang lain-lain. Nah, ini membutuhkan waktu. Nah, saya bilang sama Gazan, ini UKM yang lain nanti akan seperti kamu gini, Zan. Bagaimana kalau kamu naik level? Nah, saya bilang gitu kan, naik level tidak hanya mau produksi produk Zanana Chips ini, tapi naik level menjadi agregator snack. Nah, akhirnya dia membuka yang semuanya konspirasi snack, kumpulan snack-snack terpilih yang sudah dikurasi, didistribusikan bersamaan dengan Zanana Snack, Zanana Chips. Ya, nah ini kenapa? Karena sekarang gini, teman-teman ya, yang jualan snack akan ngerti. Oke, misalkan ya, snacknya jualan di Pekanbaru. Dari Pekanbaru, terus yang mau order di Jakarta, Kak, di Jakarta di mana ya Kak? Aduh maaf ya, di Jakarta kita belum ada, kita kirimkan dari Pekanbaru. Aduh Kak, ongkos kirimnya berapa ya Kak ya? Ini bicara masalah distribusi. Oke. Nah, berarti gimana Mas? Aku buka reseller. Anda buka reseller. Nanti ada problem lagi. Problemnya akan saya sampaikan nanti. Oke. Nah, tapi intinya problemnya akan berbasis geografis. Nah, kita harus ngerti duluan. Snack Zanana ini harus di-deliver, kalau menurut saya, secara behavior customer-nya, itu dalam waktu kurang dari 1 hari, alias jam-jaman saja. Mungkin 12 jam, mungkin 3 jam. Oke, kalau memang dia benar-benar brand-nya sangat kuat, orang itu mau nungguin dan mau nyimpen stok. Nungguin dan nyimpen stok, itu brand-nya sudah kuat. Kalau belum kuat, lama banget sih, yang ada dekat sini apa sih? Oh ini, ya sudahlah kompetitornya dia beli duluan. Oke, karena apa? Orang ngidam tuh pengen ya maunya snack ya hari itu juga. Ya, harus ngerti, apalagi kalau ini temennya nonton, temennya belajar. Maksud mau belajarnya besok kan gitu kan. Nah, kecuali brandnya sudah kuat, kembali lagi. Makanya kuncinya nanti ada di branding. Ya, next. Ya, kalau makanan-makanan seperti kayak frozen food ya atau yang ini sudah peralihan-peralihan dari restoran yang pada saat pandemi kemarin, ini harus dideliverkan juga dengan cepat. Ya, nggak bisa mendeliver ini menunggu waktu. Jadi kita mencoba gudang frozen. Itu maksimum itu 12 jam. Ya, maksimum itu 12 jam. Harus bisa di-deliver. Kalau kurang dari 12 lebih dari 12 jam dia sudah tidak fresh lagi. Ya, kita takutkan nanti kualitasnya akan menurun. Ya, next. Jadi ini memetakan pergudangannya. Terus jadi pergudangannya per mana? Next. Oke. Nah, kalau fashion ya, fashion itu juga fashion masih dibagi-bagi lagi. Fashion yang ini harganya sekitar 300 ribuan, 400 ribuan. Nah, ini gudangnya di mana?
dia bisa buka gudang per satu provinsi. Kenapa? Behavior customer-nya dalam mendapatkan produk masih bisa menunggu 2-3 hari. Artinya per satu provinsi satu gudang masih bisa. Next. Nah, kalau harganya 3 jutaan, ya mau gudang satu provinsi, wah bonyok dong. Ya, mau reseller siapa yang ini reseller kelas elit nih ya, yang mau nyimpen produk seharga 3 juta lebih. Ya, nah makanya yang kayak gini, ini tidak perlu sistem reseller ataupun sistem yang pergudangan karena akan jadi pemborosan. Jadi beda produk, beda target, next ya. Beda produk, beda target pasar, beda saluran distribusi, kan begitu ya. Nah, jadi ini yang perlu diketahui. Nah, ini pertanyaan yang paling sering nih. Jadi gimana Mas J? Aku sekarang pakainya reseller. Teman-teman kan kebanyakan kalau UKM itu apa aja di resellerin, sepatu di resellerin. Habis itu nanti Mbak ada size yang 42 nggak? Waduh, 42 saya nggak nyimpen. Ya kenapa? Ya size-nya dia nyimpennya kan yang tertentu doang. Nggak, sepatu kan coraknya banyak, size-nya lebar. Makanya nggak cocok untuk reseller. Kecuali dia tidak disebut sebagai reseller, sebagai agen. Dan kelasnya, reseller itu kan kayak tengan. Agen itu lebih gede lah gitu loh. Kayak punya gudang kecil tuh agen kan begitu. Nah, next. Ini contoh ya, contoh before-nya. Seika Hijab ini pada saat itu dia mendistribusikan dengan cara seperti gini nih. Pakai sistem reseller, tapi resellernya agak sedikit lucu juga. Ada distributor, ada sub-distributor, ada agen, ada sub-agen, ada reseller. Dan semuanya bisa langsung order ke tempatnya Seika Hijab. Ya, komisinya berbeda-beda. Ya, kuantitinya berbeda-beda. Ada yang 15%, 20%, 25%, 30%, 35%. Nah, ini yang akan terjadi permasalahannya apa tahu nggak? Ini juga ada yang order online ya, teman-teman ya. Jadi sekarang waktu kemarin itu masih dijumbang 70% dari para reseller itu. 30% ke tempat order online langsung. Nah, sekarang dia mau switch. Bagaimana order online-nya bisa 70% dan order offline atau semi offline itu atau via agen-agen menjadi kebalikannya 30% atau 20% saja. Next. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang satu, ya kendalanya biasanya kebanyakan reseller tidak loyal. Yang kedua, terjadi kendala masalah atau pemborosan masalah distribusi. Dan ini kalau orang Google mengatakan pemborosan emisi gas buang, gitu ya. Nah, pabriknya ada di Tasikmalaya, ya. Agen atau resellernya ada di Malang. Kemudian yang order, nah ini behavior customer-nya. Orang order pakaian itu, apakah dia berbasis geografis atau berbasis psikografis? Ya, pakaian itu berbasis psikografis. Ya, orang yang punya corak tertentu pakaian ini, yang misalkan gini loh, saya gampangnya gini, filternya seperti gini. Kalau Anda punya suatu produk, kalau saya minta Anda memikirkan produk Anda itu 10 orang yang akan membeli produk Anda, ya itu siapa saja? Anda bayangkan di benak Anda. Bisa jadi Anda kenal, bisa jadi Anda nggak kenal, ya. Tapi bayangkan 10 orang itu. Ya, bisa jadi Anda kenal, bisa jadi Anda nggak kenal. Ya, cuman saya minta bayangkan, misalkan, oh Anda pernah ketemu orangnya di sini, pernah ini di sini, kelihatannya dia suka, dia cocok. Nah, itu 10 orang itu Anda bayangkan. Kira-kira 10 orang itu ada di radius 10 km nggak dari sekarang? Nah, kalau tidak ada di radius 10 km, artinya itu kebanyakan adalah psikografis. Saya ambil contoh, kalau Anda, saya suruh bayangkan, kalau Anda memasarkan minuman, ya, misalkan katakanlah boba gitu ya, apa namanya, bubble tea ya, nah seperti itu. Itu Anda bisa bayangkan nggak 10 orang yang Anda akan tawarin itu? Nah, oh bisa bayangin kemana? Teman sekolahnya anakku, ya ini kan apa namanya, teman sekolahnya anakku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya begitu. Nah ini kan dalam satu area, artinya radiusnya bisa 10 km pada saat dia berkumpul. Nah, dan kumpulnya setiap hari karena sekolah, misalkan begitu, misalkan aja. Ya, nah ini artinya berbasis geografis. Oke, Anda nawarin makanan frozen food tadi itu. Oh ini bisa di perumahanku nih, itu berbasis geografis. Ya, 5 nah menit tadi ya, kalau Mas. 5 menit. Aduh, sebentar dong, 10 menit dong. Nah, seandainya ditawarin pakaian seperti coraknya Seika Hijab yang berbunga-bunga, nah itu Anda susah tuh untuk berbasis geografis. Karena satu orang, satu komplek Anda belum tentu punya selera yang sama. Akhirnya Anda membayangkan orang ini yang suka si A, si B, si C, yang tidak berdekatan geografisnya. Makanya terjadi pengiriman dari Tasik ke Malang, yang order ternyata dari Depok, yang ngirim lagi, bolak-balik ke sana. Ini pemborosan saluran distribusi yang membuat Anda tidak kompetitif. Oke, next. Nah, afternya bagaimana? Dibuat pendekatan yang berbeda. Ya,
Jadi dari situ, dari pabriknya dikirimkan ke tempat saluran distribusi pergudangan. Dari pergudangan bisa langsung ke tempatnya end user, bisa juga melalui dropshipper. Jadi dropshipper ini tidak menyimpan stok, jadi dia membantu memasarkan, ya, atau diiklankan juga bisa pemasarannya, kemudian ordernya langsung ke tempat toko online Anda dan dikirimkan dari pergudangan-pergudangan terdekat. Next. Nah, tapi kalau beda dengan yang tadi produk yang fashionnya Gadiza atau Rosina Madi yang harganya 3 jutaan, itu tetap tokonya toko online, tapi konsepnya adalah warehouse store atau disebut sebagai namanya butik gudang. Butik merangkap gudang, order via online dan via offline dikirimkan langsung. Ya, pemasarannya via sosial media. Ya, oke, next. Nah, ini afternya. Nah, jaringan pergudangan bisa nggak? Bisa, tapi untuk produk-produk yang harganya di bawah Rp500.000. Nah, kebetulan dia kemarin mengeluarkan namanya Maison Gadiza. Itu produknya sekitar 300.000 sampai 200.000 sampai 300.000 rupiah. Oke, next. Nah, untuk Zanana bagaimana? Nah, Zanana ini tetap masih pakai saluran distribusi konvensional. Ini yang before-nya ya. Before-nya. Nah, after-nya yang ini nih. Dia pakai saluran distribusi konvensional atau jaringan pergudangan plus saluran distribusi konvensional atau yang disebut namanya retail chain store. Itu sekarang tetap masih berlaku ya untuk pemerataan distribusi. Oke. Kalau Anda jualnya buku seperti apa? Nah, kalau awalnya masih ke tempat toko buku, sekarang toko buku saja sudah mulai tutup kan begitu ya. Nah, ini sudah mulai masuknya ke pergudangan-pergudangan. Ya, buku saya dikirimkan dari pergudangan terdekat. Ya, dan kita tulisin free ongkir ya se-Jawa. Ya, belum di next tadi ya. Sorry, belum ngomong next. Nah, oke. Next. Oke. Ya, nah, terus di next sampai ke buku ya. Satu lagi. Nah, ini perubahannya ada di sini nih. Ya, jadi saluran distribusinya toko buku mungkin masih ada, itu pun saya sudah cenderung tidak mau karena ya sekarang traffic offline-nya di Gramedia juga sudah mulai sepi ya, teman-teman ini yang terjadi seperti itu pada saat pandemi. Nah, makanya lebih memilih ke pergudangan, terus dari situ pakai dropshipper atau affiliate marketer ya. Nah, itu untuk nge-boost traffic-nya ya. Oke, next. Nah, kalau frozen food bagaimana? Frozen food pergudangannya harus didekatkan lagi. Nah, jaraknya harus mungkin ke kecamatan ya supaya kurang dari 12 jam ya, atau setidaknya satu kota satu. Oke, terakhir ya, masalah pengungkit konversi. Nah, ini saya bicara masalah next ya. Sorry, next. Pengungkit konversi bicara masalah bagaimana mengoptimasikan toko online kita ya. Ini dimulai dari namanya foto produk. Next. Orang itu kan belanja online pada dasarnya punya yang disebut namanya ketakutan belanja online, penipuan dan salah transaksi. Nah, hal-hal seperti inilah yang next yang harus diperkecil barrier-nya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, orang seringkali itu sampai naik EDW punya pakaian masih lipat-lipat, nggak mau nyetrika, difoto di tempat ubin gitu aja. Nah, mau laku bagaimana? Next. Ya, bagaimana orang akan berminat untuk membeli? Oke. Next, sekarang ya. Nah, apalagi yang jual barang-barang second. Barusan mimpi ya, habis itu dicuci atau belum dicuci sudah digantung gitu aja sampai IDW. Oke, next. Nah, apakah ini cukup? Yang berikutnya ya. Ini juga nggak cukup yang berikutnya. Dikasih nomor-nomor. Kadang-kadang harus nyocokin nomor. Bentar, ini warnanya apa ya? Nomor 8 apa nomor 8 sih? Nomor 8 pitch. Ini tetap masih ada barrier-barrier orang itu untuk mengorder gitu ya. Dan terus juga ini lebih baik ditulisin pitch, ditulisin apa daripada dikasih nomor. Ini teman-teman harus tahu. Psikologinya sesimpel itu. Nah, terus kemudian pada saat dikasih seperti ini, kira-kira tampilan tampak kalau orang itu pakai seperti apa? Next. Ya, jadi kok dipakai seperti apa? Ya, ini nggak ada gambaran. Next. Oke, dipakai seperti ini. Sudah cukup? Belum benar-benar cukup. Ya. Nah, next lagi. Ya. Detail bahannya seperti apa? Tampak belakang seperti apa? Jahitannya seperti apa? Nah, makanya orang belanja online sama offline apa yang membuat beda? Offline itu orang bisa,
Mbak, ini boleh lihat jahitannya? Oh, silakan Ibu. Boleh saya coba? Oh, silakan Ibu. Ini ada warna-warna. Ada Ibu, ini. Wah, Mbak, tapi ini kok kenapa ya ininya begini-gini? Oh, ini karena gini Ibu, bisa jelasin gitu loh. Ya. Nah, kalau online, Anda nggak punya kesempatan untuk menjelaskan, Anda harus mengira-ngira. Sebenarnya bukan mengira-ngira sih. Ya, meriset kira-kira keinginan, pertanyaan, frequently asked question-nya si target market kita ini seperti apa. Next. Ya. 2 menit, Mas. Ya, hampir selesai kok. Nah, jual tas semahal ini. Next. Ya. Kok hanya ada 4 gambar. Itu kalau Anda lihat ada titik-titik itu kan titik-titik slider. Harganya 1.250.000. Ya, ini cuma 4 gambar doang. Oke, kita mau lihat next dalamnya seperti apa, belakangnya kayak apa, ya besarannya seberapa. Besaran ini harus rasiokan dengan sesuatu yang sifatnya standar, misalkan botol mineral water gitu ya. Nah, ataupun juga botol mineral air gelas gitu ya. Nah, itu bisa dibuat standarisasi untuk ukuran atau size ya. Next. Ya, jadi ya ini ya teman-teman ya, kita harus sangat detail pada saat menjual secara online supaya next keraguan-keraguannya itu dihilangkan semuanya ya. Ya, jadi menghilangkan keraguan-keraguan yang ada. Oke. Lanjut ya, next. Ya. Saya kasih contoh ini tapi dari luar ya. Kebanyakan kalau contoh-contoh kebanyakan yang bagus dari luar. Next. Ini satu akun ini namanya Nature Hike Store. Ini saya mempromosikan produk luar ya. Saya belum dapat yang dari produk Indonesia yang bisa foto produk dan apanya semuanya sebagus ini gitu loh. Ya. Nah, ini dia tadi ada foto yang pertama nih, foto yang kedua, next. Foto yang ketiga. Oke. Next lagi, foto yang keempat, detail produknya seperti apa. Ya. Next, foto yang kelima. Oke, next lagi, foto yang keenam. Next lagi, foto yang ketujuh. Next lagi, foto yang kedelapan. Next lagi, foto yang ke-9. Ya. Jadi 9 foto ya untuk satu produk. Dan itu pun masih kurang. Video kalau bisa. Nah, karena bicara masalah video, nanti bicara masalah brand yang sesungguhnya. Dalam artian apa? Video ini bisa jadi video penggunaan atau video produk, bisa juga video image dari suatu produk. Karena orang kan beli tidak berdasarkan rasional benefit doang, tapi ada unsur emosional benefitnya. Next. Nah, kalau di fashion seperti apa? Nah, fashion ya itu seperti apa? Kita lihat visualnya harus lengkap, bahannya juga harus ketahuan, variannya, dan size chart. Size chart ini seringkali diabaikan. Next. Nah, hampir terakhir nih. Ini contoh terakhir. Ya, kita coba cek. Ini alia hijab dari Demak ya. Foto 1 OOTD. Next. Foto 2 tampak depan belakang. Next. Foto 3 tampak detail. Ya. Next, foto 4 tampak detail bagian lain. Foto 5, next. Ya, tampak setengah badan atas. Foto 6 ya, OTD. Foto 7 size chart. Nah, ini pun size chart-nya kalau bisa cuman lingkar dada sama bawah saja cukup ya, nggak usah terlalu banyak karena kan yang dibutuhkan paling urgent yang mana ya. Dan itu size chart-nya harus ngerti dadanya itu dada sebelah mana dan sampai mana. Tingginya tinggi mana? Karena tinggi kan bisa dari atas leher yang belakang atau tinggi di atas leher yang bagian depan. Nah, itu kan berbeda. Ya, next ya OTD lagi ya, terus OTD terakhir ya. Nah, terus baru bicara masalah detail-detail bahan. Ini pun juga ada baiknya jangan cuma spesifikasi produk tapi bahan produk ini ada story-nya ya, gitu kan. Sejarah pembuatan produk ini bagaimana atau story-nya bagaimana supaya ada unsur emosional benefit-nya. Oke, dan cocok digunakan untuk apa? Next terakhir. Ya. Toko online yang ideal itu seperti apa sih? Jadi ya menurut saya ini dari riset saya yang terutama saya ambil dari toko-toko seperti kayak AliExpress itu minimum ada 5 gambar secara visual dan hampir semua background-nya putih kecuali yang OTD. Ya. Minimum 5 tadi ada yang sampai 10 kan. Nah, produsen atau brand owner sudah menyediakan pilihan-pilihan foto yang layak untuk, ya kalau ini harus menyediakan 20-an foto produk untuk
nanti menjadi template para dropshipper-nya mempromosikan kalau pakai dropship. Nah, next-nya tadi jika ada, bukan next-nya, jika ada video di awal, jika ada video ditaruh di awal. Kemudian ada rating atau jumlah order supaya terlihat social proof-nya. Kalau enggak, biasanya orang pakai testimoni kalau untuk vaksin kurang pas. Ya, mendingan ini di order berapa itu harusnya ada. Terus free ongkir atau estimasi ongkos kirim itu sudah harus ada. Nah, ini terutama teman-teman yang ada di Pekanbaru atau di kepulauan-kepulauan itu harus punya pergudangan di Jawa. Anda harus tahu ya, Cina sudah menyerbu Indonesia dengan membuat pergudangan-pergudangan. Anda kalau nggak percaya cek ya Tokopedia, saya sebut aja deh. Itu sudah kalau Anda order barang itu nyampe dalam 1 hari bisa. Kenapa? Pergudangan mereka sudah ada di kota-kota besar. Ya, makanya ada tulisannya free ongkir untuk official store. Oke, dan barangnya dari Cina. Oke. Nah, jadi free ongkir ini penting banget ya. Bagaimana cara membuat free ongkir? Masukkan ke dalam struktur cost-nya. Ya. Tambahkan foto yang lebih lengkap ya. Tambahan foto yang lebih lengkap harus selalu ada di bagian bawah deskripsi. Jadi selain slider, ada scroll kalau di toko online gitu. Oke. Jadi slider, bawahnya scroll. Kenapa? Karena kalau pas Anda lihat ya, orang belanja itu ingat ya, orang belanja tidak melalui desktop. Sudah 95% orang belanja melalui mobile. Makanya ini era bukan yang disebut namanya mobile first, tapi era yang disebut namanya mobile only. Jadi kalau Anda melihat template toko online, jangan melihat melalui desktop. Melihatnya melalui toko online. Anda nyaman tidak belanja melalui mobile. Anda nyaman nggak belanja melalui mobile. Oke, dan yang terakhir ya, itu favorit atau save atau love itu harus ada supaya pas orang belanja itu biasanya nggak langsung belanja. Dia milih-milih di love-in, milih-milih di love-in. Habis itu nanti pas dia luang, dia baru ngecek-ngecek lagi mana yang akan dia beli. Oke, baik. Terakhir. Ya. Nah, terakhir ya, teman-teman, pandemi ini banyak mengajarkan kita banyak hal. Ya, terutama bicara masalah konsumerisme berlebih itu menjadi tertekan. Jadi buat saya rezeki yang bagus itu adalah rezeki yang berkah. Jangan merusak alam. Ya, jadi kita tidak mencari kaya-kayaan, kita mencari rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Terima kasih. Monggo silakan tanya jawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pas, Mas ya? Jaya. Sama-sama. Pas. Mbak Tuti. Iya. Assalamualaikum Mbak Tuti. Waalaikumsalam. Bang Sandi sudah datang. Ya, Bang Sandi sudah masuk ya. Masya Allah. Ya. Tadi sudah ada Mas Jaya memaparkan kesehatan ya. memang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang, apa kabar? Apa kabar? Baik banget. Salam buat teman-teman. Saya dari Desa Cikesik di Banten. Kabupaten Pandeglang, Banten, lagi melakukan peninjauan ekowisata di Kampung Agrinex. Saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan Ikatan Alumni Universitas Andalas yang hari ini sudah mengundang saya, ada sahabat lama saya, Mas Jaya Setia, yang selalu dengan semangat fight. Saya selalu ingat bahwa kita harus berjuang untuk memacu pertumbuhan UMKM di tengah pandemi. Dan kebetulan kita hari ini rancak banak. Insya Allah banyak bisa mendapatkan keberkahan dari silaturahim ini. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan saya siap berbagi nanti. Siap Bang Sandi. Baik teman-teman semua dan Mas Jaya, terima kasih banyak. Para peserta insya Allah nanti sesi tanya jawabnya akan kita gabung selesai Bang Sandi berbagi dengan kita. Silahkan dicatat dulu list pertanyaan untuk Mas Jaya. Saya sendiri sudah punya beberapa list untuk ditanyakan. Beliau memang pakarnya kalau bicara detail dan membumi itu. Nah, untuk sesi berikutnya Bang Sandi sudah join. Mas Jaya jangan kemana-mana karena akan ada pertanyaan dari teman-teman juga. Bang Sandi sudah bergabung, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dokter.
Saya merasa terintimidasi sekaligus terinspirasi karena beliau menyelesaikan program PhD-nya dengan IPK 4. Baiklah, tidak lama-lama saya ingin bacakan dengan cepat saja CV beliau. Beliau adalah kandidat PhD pada manajemen strategi, IPK 4 baru saja selesai. Selamat Pak Doktor, itu menginspirasi sekaligus mengintimidasi rasanya. Belajar dengan IPK 4 itu gimana gitu. Dan menyelesaikan MBA di George Washington University, dan program BA beliau di USA juga di Wichita State University dengan predikat summa cum laude. Dan beliau adalah founder OKOC. Dan beliau adalah pendiri sekaligus aktif di berbagai perusahaan, ada PT Adaro Energy, Saratoga, Mitra Pinastika Mustika, PT Awal Bros Hospital, dan lain-lain. Hari ini Papa Online kita ini banyak jalan-jalan ke berbagai UKM dan menyapa anak-anak online-nya. Sepertinya tidak ada yang menolak untuk menjadi anak online. Mudah-mudahan Papa Online selalu sehat ya, selalu sehat dan makin banyak juga uploadan YouTube yang bisa kami simak. Baik Bang, tidak banyak-banyak, mumpung cuaca sedang rancak-bana di Pekanbaru, Padang, dan berbagai kota. Ini juga ada yang dari Medan, ada yang dari pulau lainnya juga bergabung di kegiatan ini. Luar biasa Pak Marsuanto mengadakan sesi yang sudah kelima, series kelima dari sesi berbagi dan belajar untuk semua teman-teman pembelajar di berbagai kota. Silahkan Bang Sandi, bagaimana kesiapan kita Baik, terputus. Industri 4.0, apakah Indonesia juga ada karya seperti ini? Ya. Oh iya, tadi terputus. Baik, tidak lama-lama, silahkan Bang Sandi, kami menunggu ilmunya. Baik, terima kasih. Jadi kalau rekan-rekan Pak Marsuanto, Pak Muhammad Taripar, yang sepertinya kelihatan lagi menyimak sambil dagang ini ya. Ini adalah salah satu contoh UMKM yang luar biasa, multitasking. Beliau, kembali lagi dia. Siap Pak Taripar, apa kabar Pak Muhammad Taripar? Juga ada Mbak Iin Ibrahim, Mbak Betty Rohayati, Mas Dedi Kurniawan, Pak Marsuanto, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga MC kita. Kalau melihat di belakang saya, ini bukan virtual background screen, tapi ini betul-betul adalah keindahan alam Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Saya lagi melakukan kunjungan untuk melihat pariwisata ala new normal, yang mungkin nanti bisa saya bagikan di YouTube Sandi Uno TV, bahwa masa depan pariwisata kita akan lebih personalized, localized, customized, and niche. Jadi karena kita tentunya sebelum menemukan vaksin harus mampu beradaptasi, jadi pariwisata kita juga nanti harus kita pastikan untuk patuh terhadap protokol COVID-19. Jadi mungkin jumlah daripada wisatawan yang lebih sedikit, tempat yang dikunjunginya juga terbuka, dan juga mungkin lebih menyasar kepada pengalaman-pengalaman atau experience keluarga. Dan karena ini jaraknya dari Jakarta sekitar 2,5 jam, mungkin karena penerbangan sekarang ini masih sangat terbatas, inilah wisata yang kemungkinan akan menjadi era baru wisata kita, yaitu wisata desa. Mungkin nanti kita ke Kabupaten Agam, atau kita bisa ke Siak di dekat Kanbaru sana. Kita bisa kembangkan di wilayah Indonesia yang sebelumnya kita terpatoknya mungkin hanya Bali, hanya beberapa destinasi unggulan, tapi dengan adanya new normal ini saya rasa justru kesempatan kita. Setiap nagari semua bisa bersolek untuk mempercantik, karena inilah masa depan pariwisata kita dan UMKM kita. Saya ingin membawakan satu materi
Tadi saya sudah melihat luar biasa sahabat saya Mas Jaya Fight. Hari ini saya berikan materi saya judulnya Glow and Grow. Glow and Grow yang saya sudah bagikan ke panitia. Silakan Pak Marswanto bisa di screen share. Jadi glow dan grow ini adalah bagaimana kita berkilau, bersinar, karena sekarang ini kita tentunya mengalami sedikit redup diakibatkan oleh pandemi COVID-19, dan tetap kita bisa bertumbuh. Karena kalau kita bertumbuh, kita bisa mencari lapangan pekerjaan, dan kita bisa membuka peluang usaha bagi para UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi kita. Di slide pertama, Pak Marswanto, saya ingin cerita sedikit tahapan. Jadi di slide 2 dari 8 slide ini, kalau Pak Marswanto bisa geser sedikit, ini adalah tahapan daripada COVID-19. Iya, COVID-19 ini kita mungkin sekarang berada di tahapan yang paling menantang kita. Karena di tahapan pertama, mungkin bulan Februari, Maret, masih jumlah kasusnya sedikit, terus meningkat di April, Mei. Sekarang kita masuk ke bulan Agustus, ini kita sudah mendekati puncaknya. Nah, disinilah kita harus, walaupun kita waspada, tapi jangan panik. Kita tetap tenang. Setelah kita beradaptasi dan terus memperbaiki proses produksi kita, melakukan pengelolaan keuangan secara ketat, dan kita harus pastikan bahwa kita dalam adaptasi dan akselerasi menuju kebiasaan baru ini, kita bergandengan tangan sehingga kita bisa bertahan melalui silaturahim kita. Kenapa saya bela-belain ikut hadir di pertemuan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas, karena saya ingin memperpanjang silaturahim kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di balik silaturahim itu ada umur panjang dan juga rezeki yang melimpah. Nah, tentunya kita ingin rezeki kita terjaga oleh Allah pada saat kita bisa mengatasi pandemi ini, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, di slide selanjutnya, Pak Marswanto, kita harus lebih dekat melihat di mana kita berada dalam krisis ini dan bagaimana secara jernih kita berikan solusi kepada UMKM. Ekonomi kita lihat didominasi oleh UMKM. Ada 64 juta UMKM kita. Sementara 60% kontribusi ekonomi nasional adalah dari sektor UMKM. 97% penciptaan lapangan kerja adalah UMKM. Nah, sekarang ini adalah UMKM yang terpukul jatuh di ronde-ronde pertama pada krisis ini. Mohon maaf, ada motor lewat. Nggak tahu saya kenapa di sini motor selalu knalpotnya dibikin kencang sekali. Padahal alam kita sunyi, senyap seperti ini, tapi kalau motor lewat ini luar biasa. Bunyinya, padahal motornya kecil, tapi bunyinya seperti kayak Formula One. Nah, kembali lagi ke laptop. Kalau kita lihat ada 6 tahapan dari UMKM. 6 kategori UMKM yang perlu bantuan di saat pandemi ini secepatnya. Nggak pakai lama, nggak pakai 2-3 bulan lagi, tapi perlunya duitnya sekarang. UMKM udah megap-megap. Sebagian udah pengsan. Ya, Pak Johan Rili, terima kasih. Selamat siang. Pertama adalah yang usaha awal, rintisan, early stage, yang merupakan inovatif, startup. Ini butuh akses layanan di saat pandemi ini. Bagaimana mereka bisa mengembangkan satu strategi untuk bertahan. Nah, ini butuh layanan pelatihan, layanan nasihat pengelolaan, dan lain sebagainya. Butuh mendatangkan orang-orang seperti Pak Jaya yang bisa memberikan motivasi kepada early stage innovative startup.
Yang kedua, untuk yang sudah established, yang menuju kepada scale up untuk menggapai sukses, mereka butuh likuiditas, akses pembiayaan. Jadi sekarang konsepnya adalah cash is king. Kita harus dorong betul-betul bagaimana likuiditas yang sekarang terhambat, ada satu jembatan yang menghubungkan dari penyedia likuiditas ini kepada para UMKM. Karena kalau tidak, mereka melewati fase mantab, makan tabungan, menuju manset, makan hasil jual aset. Nah, ini tidak sehat karena akan terjadi kerusakan yang lebih permanen. Ketiga adalah untuk yang usaha menengah. Nah, ini butuh coaching, butuh advice, butuh buka pasar baru. Pasar-pasar yang selama ini belum tersentuh melalui mungkin jaringan online. Nah, untuk yang lagi struggling, yang lagi stagnan, ini butuh juga turn around. Atau ini salah satu keahlian saya waktu saya masih di bisnis investasi dan keuangan. Bagaimana membiayai usaha-usaha yang stagnan untuk kita lakukan revitalisasi. Untuk yang lokal, small business, UKM kita, jelas butuhnya adalah pembiayaan dan perluasan pasar. Disinilah peran digitalisasi. Dan terakhir untuk sektor informal, untuk sektor mikro dan ultra mikro, ini butuh semuanya. Butuh pembiayaan, butuh bantuan untuk tenaga kerja, butuh pemasok, dan lain sebagainya. Nah, ini ya memang Bu atau Azri yang menyatakan bahwa inilah yang harus difokuskan oleh pemerintah. Bantuan itu harus tunai, cepat, dan tepat sasaran. Jangan sampai Bapak Presiden selalu bilang ruwet, mumet. Ini karena bantuannya itu tidak cepat dan tidak tepat. Ya, Mbak Rahmi sampai senyum-senyum itu. Ruwet, mumet. Nah, ini adalah satu tahapan di mana setelah kita berikan pelayanan-pelayanan tersebut untuk bertahan dan untuk tumbuh menemukan peluang baru, inilah sektor-sektor yang menjadi bagian daripada realita baru. Sektor mana saja yang akan mampu bertahan untuk sementara. Selain daripada sektor-sektor ini, kita harus tunggu agar vaksin bisa ditemukan dan kita kembali ke equilibrium baru. Tapi menunggu equilibrium baru, sektor inilah yang akan berkembang. Sektor kesehatan, sektor teleconferencing, MOOC, digital, food, jamu, ini berkembang. Semua yang berkaitan dengan kesehatan imunitas. Juga sektor bantuan hukum, jasa hukum, dan clean energy. Ini sangat-sangat ironis. Banyak yang mengeluh dengan di rumah saja kok biaya saya nambah ya. Kenapa ya? Ternyata kita di rumah saja yang biayanya mestinya kita pangkas malah naik. Hanya biayanya bergeser dari tadi biaya-biaya kita beraktivitas di luar menjadi biaya listrik yang tambah mahal. Biaya kuota yang tambah boros. Nah, inilah memicu kita untuk mencari inovasi di sektor-sektor digital, teleconferencing, maupun juga clean energy. Energi ramah lingkungan baru terbarukan yang kita memiliki sangat melimpah, tapi belum kita kelola dengan baik. Sekarang ini nyari kerja gampang atau susah? Susah. Susah atau susah banget? Susah banget. Kenapa nggak kita mulai buka wawasan baru untuk menciptakan lapangan kerja? Nah, kalau kita bicara mengenai revitalisasi atau pemulihan ekonomi, ada di slide berikutnya, Pak Marswanto. Slide ini memperlihatkan trajektori pemulihan ekonomi kita. Kita berharap akan ada sebuah pemulihan dengan kurva seperti huruf P. Nah, kemarin diumumkan 5,32% minus ekonomi kita pertama terjadi dalam 20 tahun terakhir ini. Nah, kita harus cepat bergegas. Jangan saling menyalahkan. Kita harus bersatu padu. Tugasnya apa? Ini saya ingatkan. Yang ada di pemerintah, realisasikan kebijakan penyerapan yang saat ini sangat krusial. Jangan pakai ditunda-tunda, pakai birokrasi. Jangan dilama-lamain. Untuk yang dunia usaha, cepat kencangkan ikat pinggang
lakukan realokasi daripada pembiayaan, lakukan restrukturisasi, tekan kos serendah-rendahnya, perkuat digitalisasi. Untuk UMKM, cepat ambil peluang-peluang di sektor yang masih bisa bertahan, seperti kebutuhan dasar, perut, mulut, sandang, pangan, perumahan yang betul-betul masih diperlukan oleh kita, itu yang harus kita fokuskan. Jangan sampai kurvanya itu menjadi kurva U atau kurva L. Karena kalau kurva U atau kurva L, berat kita. Ini yang akan nanti lebih banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan dan mata pencaharian. Di slide berikutnya, di slide ke-7, ini adalah peta yang saya ingin berikan pemulihan ekonomi kita. Pertama, tentukan dulu tingkat risiko kesehatan. Kita harus fokus di sektor-sektor atau kegiatan yang faktor risiko kesehatan masyarakatnya rendah. Kedua, tentukan manfaat ekonomi. Jadi pertama kesehatan dulu, karena kalau kesehatannya nggak beres, nggak usah mikir ekonomi, pasti akan sangat sulit benahin ekonomi. Nah, apa saja yang memiliki manfaat ekonomi besar? Jelas sektor UMKM. Jangan kita berpikir muluk-muluk usaha-usaha yang besar. Usaha besar itu hanya 3% penciptaan lapangan kerjanya. Mereka kurang dari 40% dampaknya terhadap ekonomi. Fokusnya harus membantu UMKM. Ini yang saya sebut sebagai go zone. Sektornya apa? Konsumsi, sektor-sektor mungkin usaha dan industri kecil dan menengah. Ini yang kita sebut sebagai go zone, pivot zone, setelah itu check zone, dan wait zone. Ini adalah tahapan-tahapan, dan kalau kita fokus untuk mengurangkan risiko kesehatan masyarakat dan penerapan protokol baru, kita akan mampu untuk mendorong ekonomi lebih berkelanjutan dan lebih memiliki ketahanan di era pandemi ini. Slide selanjutnya, saya ingin mengingatkan bahwa kita bersama-sama. Ini saatnya kita mencoba menangkap hikmah. Di krisis tahun 97, saya di PHK. Saya merasakan beratnya kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tapi ternyata hikmah tersebut yang saya dapatkan dari krisis malah sebuah berkah. Saya memulai usaha kecil. Usaha kami di bidang konsultan keuangan dalam 20 tahun terakhir melalui proses yang jatuh bangun, akhirnya kami bisa membangun sebuah perusahaan investasi aktif di Asia Tenggara dengan sekarang kesempatan kami membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Teman-teman bisa juga menggunakan kesempatan ini untuk membangun. Kalau kita fight. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengingatkan kita semua untuk terus rajin berolahraga. Di rumah saja bukan artinya berhenti berolahraga atau berolahraga di dalam kamar saja. Tapi kita harus keluar dari kamar, ke udara terbuka, dapatkan sinar matahari, tingkatkan imunitas kita. Mari kita yakini bahwa ekonomi sedang sulit. Keadaan kehidupan kita memang terasa sempit. Tapi kita harus bangkit. Yakinlah kita menang lawan COVID. Yes, we can do it. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Sandi. Alhamdulillah. Terima kasih banget sudah berbagi singkat, padat, tepat, dan kita bisa menang melawan COVID dari Bang Sandi tadi. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada yang masuk pertanyaan, tapi mungkin tidak bisa semua dibacakan. Yang pertama untuk Mas Jaya, yang kedua untuk Bang Sandi. Yang untuk Mas Jaya, dari tadi hal detail yang sudah dijelaskan itu, rasanya semua penting untuk menjadi perhatian bagi UMKM. Kalau ada 3 hal penting terkait perubahan dalam konteks distribusi dan promosi, apa Mas 3 hal penting yang perlu sekali menjadi perhatian UMKM supaya bisa survive
dan berkembang dalam kondisi seperti ini. Dan untuk Bang Sandi, dari Pak Azri Firman, menarik melihat mencermati arah laku industri, terutama dalam kondisi COVID seperti ini. Dengan kondisi COVID ini, Bang Sandi, apakah akan kembali kita seperti industri 2.0 atau 3.0? Dan bagaimana sih strateginya untuk UMKM ini supaya bisa survive dan surfing di tengah gelombang tinggi? Dan kalau boleh saya tambahkan, tanpa menunggu-menunggu yang sedang ruwet dan mumet misalnya. Oke, Mas Jaya dulu barangkali. Boleh di-unmute, host? Mas Jayanya boleh di-unmute? Ya, sudah. Silakan. Silakan. 3 hal penting dari distribusi dan promosi tadi ya? Iya, yang sangat perlu diperhatikan. Yang sangat perlu diperhatikan, sekarang ini fenomenanya serbuan dari asing, dan ya kembali lagi regulasi dari pemerintah yang sangat longgar sekali. Saya nggak ngerti ini antara liberal dan longgar itu agak sedikit susah ya. Apakah pemerintah ini benar-benar memahami sesungguhnya kondisi kegentingan di Indonesia seperti apa? Ini saya susah kalau ngomong singkat ini karena ini berbicara di belakangnya ada panjang banget nih. Sampai kemarin ada yang tanya gini, Mas C, apa sih bedanya Alibaba? Alibaba kan juga diinjek oleh asing juga. Indonesia diinjek oleh asing, apa bedanya? Beda. Alibaba diinjek oleh asing itu memajukan produknya, produk lokal mereka. Kalau Indonesia diinjek oleh asing itu memajukan produk Cina juga, kan begitu. Jadi akhirnya menjadi tetap Cinailah produk-produk Indonesia. Itu jadinya seperti itu, ya. Nah, ini teman-teman harus tahu bahwa untuk menang bersaing dengan asing gitu ya, kita harus mengerti produk-produk unggulan kita itu apa. Kita akan fokus produknya ya, ke food, fashion, and craft. Ini 3 hal yang paling sangat bisa bersaing dengan Cina saat ini. Kalau teknologi nggak sekarang deh, ya. Atau istilahnya kalau fashion pun juga, fashion yang variannya banyak, ya, kuantitinya sedikit-sedikit, nggak banyak-banyak. Itu yang tidak memenuhi skala ekonomi of scale, itu nggak akan diproduksi oleh Cina. Cina nggak akan produksinya kecil-kecil. Nah, kita ini kan bisa produksinya kecil-kecil. Makanya kebangkitan kluster produksi ini akan tinggi di Indonesia. Ya. Ini saya sebetulnya agak sedikit malu nih, Bang Sandi, mak saya. Bang Sandi ini mentor saya. Jadi tidak layak sebetulnya saya itu untuk berbicara bersama Bang Sandi dan disaksikan oleh Bang Sandi. Nista saya ini, Bang. Maaf ya, Bang ya. Bye, bro. Bye. Baik, siap, saya lanjutkan. Bang Sandi jangan nyimak dong. Oke, ya, terus saya nyimak nyatet malah. Jangankan nyimak, saya nyatet sekarang Pak Jaya. Astagfirullah. Oke, saya lanjut ya. Jadi, jadi teman-teman ini yang saya perhatikan kemarin kita membuat Akademi UKM saat pandemi. Itu program kita buat Aku Sapa. Kenapa? Karena teman-teman UKM ini kebanyakan biasanya kurangnya lemahnya itu dalam masalah pemasaran. Nomor 1 itu. Ya, kan distribusi dan promosi itu kan mencakup pemasaran. Pemasaran itu sebelum distribusi dan promosi itu menyiapkan produknya. Ya, nah menyiapkan produk itu apa? Misalkan ya teman-teman tuh lemah dalam masalah memackage ya, membuat packaging, membuat logo, membuat positioning dari suatu produk, yang nggak ngerti tentang masalah diferensiasi produknya apa, mengkomunikasikannya bagaimana, sehingga produk yang ngangenin atau yang enak ya itu belum tentu bisa sampai di masyarakat atau di calon konsumen bahwa produknya benar-benar memang layak untuk dicoba gitu loh. Nah ini komunikasi inilah yang teman-teman lemah. Ini disebut namanya kebanyakan di promotionnya. Nah makanya di channel promotion itu nomor 1 ngerti channelnya, ya. Kedua ngerti cara memasarkannya, baik itu dari sisi copywriting-nya, sekarang masuknya ke videografinya, ya. Nah itu harus diperbaiki di situ. Nah, biasanya teman-teman UKM itu setengah-setengah. Dia cuma selesai sampai bicara masalah memproduksi produk doang. Nggak ngerti cara memasarkannya bagaimana. Nah, ini belajar pemasaran, ogah-ogahan. Makanya biasanya saya mengambil jalan tengahnya seperti gini. Kalau generasinya sudah terlalu tua, saya langsung shortcut tanya, Pak, Bapak punya anak nggak? Saya gitu. Anaknya usia berapa sekarang? Usia 17 tahun, usia 20 tahun, baru kuliah. Pak, anak Bapak suruh ketemu sama saya boleh nggak? Ya, jadi belajar pemasaran biar anak Bapak aja. Ya, Bapak fokus ke produksinya saja. Nah, seringkali saya bilang begitu. Ya ini ambil contoh ya, contoh-contoh kayak ada namanya serbat cap jangkrik. Itu terkenal banget tuh di daerah Solo, Semarang, Jawa Tengah. Itu sejak tahun berapa? 50-an ya sudah ada. Serbat cap jangkrik Mas. Itu begitu dipegang oleh generasi kedua, nah di repackage sama dia.
Nah, di repackage dan kemudian repositioning, dijualnya, distribusinya. Nah, kalau sudah seperti itu di marketplace nggak masalah karena brandnya sudah kuat dan susah untuk ditiru. Ya. Nah, kalau tidak, dia harus memasarkan di tempat yang dia create sendiri seperti toko online sendiri dan kemudian datangkan traffic-nya. Oke. Nah, distribusi itu tadi promosi, sekarang distribusi. Bicara masalah distribusi, ini serbuan produk-produk dari Cina itu masuk lewat pergudangan-pergudangan. Ya. Nah, saya ambil contoh sederhana. Lazada itu pasca diakuisisi oleh Alibaba, dia SKU-nya naik 4 kali lipat. Jadi dari 1/4 jadi 1 gitu ya. Jadi 4 kali lipat alias 3/4-nya itu kebanyakan produk dari Cina. Makanya cek deh, di Lazada itu barang-barangnya dari Cina. Kebanyakan dari situ. Dia membuat gudang di Cimanggis. Itu 6 hektar loh. 60.000 meter persegi di Cimanggis. Besar sekali dan sangat modern sekali. Itu udah kita sudah sempat hampir habis dengan cara seperti itu. Untungnya untungnya mereka membuat kesalahan yang agak sedikit fatal, tapi nggak usah saya omongin kesalahannya, nanti di sini dia ngerti kesalahannya di mana. Ya, nah kemudian tapi nggak selesai di situ, masuk lagi juga yang punya Alibaba yang lain, Shopee. Nah, terpecahlah pasar Tokopedia. Ya, nah Shopee dan Tokopedia dan Lazada dan mungkin sudah termasuk Blibli juga, Blibli masih merah putih, itu mempunyai strategi distribusi yang serupa. Apa? Semua punya pergudangan. Nah, maka dari itu sejak tahun 2016 saya sudah menggagas yang namanya saluran distribusi pergudangan. Saya sudah mengatakan begitu. Dan karena memang tidak ada yang membuat, kita sudah approach sekarang kemarin 2017, saya mengencourage Iruna e-logistik waktu itu untuk ayo kita harus usulkan ini tentang fulfillment center pergudangan. Karena larinya ke sana. Ini membuat efisiensi dalam masalah distribusi. Ya, sembako pun itu kalau order di blibli.com itu sudah bisa satu one day ya, same day delivery dan gratis ongkos kirim. Kan kita mikir dari mana nih mereka distribusikannya? Mereka sudah bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Unilever, Wings dan yang lain-lain. Terus kemudian masuk ke tempat saluran distribusi mereka. Dari mana? Nah, Blibli kan sangat kuat di backup oleh grup Jarum. Jarum kan punya saluran distribusi, dimasukkan di gudang-gudangnya mereka, space-space yang idle itu dimasukkan produk-produk yang termasuk fast moving consumer good. Wow, habis deh. Ya, nah itu kalau UKM kita mau bersaing sama mereka nggak menang kita. Ya, kita nggak mau satu surrender. Ya kalau surrendernya sama Blibli masih mending, merah putih. Nggak surrendernya sama Tokopedia, Bukalapak, Zalora, Lazada yang sudah bukan milik bangsa ini lagi, itu database-nya. Saya berani mengatakan bahwa ya, saya ambil contoh lah. Ini kalau sebenarnya nggak enak nyebut merek, tapi ya kalau contoh itu harus nyebut merek. Teman-teman boleh cek di Tokopedia itu sekarang produk-produknya mayoritas kan juga banyak produk luar. Saluran distribusinya mereka menggunakan saluran distribusi pergudangan. Saya nggak mau nyebut merek saluran distribusi pergudangannya apa. Dan itu dia berkampanye mengatakan kampanye seperti gini. Ayo silakan yang mau import dengan gampang kita ajarkan cara importnya dan menyimpan di pergudangan-pergudangan kita. Itu videonya sepulgar itu. Ya, jadi di mana nasionalisme itu? Kita membutuhkan sangat urgent sekali, membutuhkan aliansi merah putih, orang-orang yang punya benar-benar nasionalisme yang kuat gitu loh. Makanya kita pada saat itu setelah Iruna gagal karena memang injeksinya kurang, terus akhirnya kita kerjasama dengan JNE, membuka saluran distribusi pergudangan baru dengan JNE, bagaimana bisa mendistribusikan sejawa Rp9.000 per kilogram. Gudangnya gratis. Ya. Nah, ini Bang Sandi mau izin dari kemarin kepengen banget ketemu sama Bang Sandi, ingin membentuk apa yang disebut namanya aliansi merah putih, Bang. Nah, di pergudangan kita itu, Bang, itu hanya boleh diizinkan made and owned by Indonesia, Bang. Jadi tidak boleh pergudangan asing, produk asing itu masuk ke pergudangan itu nggak boleh. Tapi kita fasilitasi gudangnya gratis, Bang. Nah, ini ambil contoh yang seperti itu. Ini mendasar sekali loh, Bang, di dalam pemasaran online ini. Stakeholder kita itu sudah dikuasai oleh banyak asing. Kalau ambil contoh nih, Bang, payment itu 90% sudah asing, Bang. Link aja itu hanya 6%. Padahal payment adalah super hub-nya data. Super hub-nya data. Database kita udah diambil sama mereka habis-habisan. Nah, arahnya apa? Begitu di mapping, ya tadi, Lazada tadi itu memappingkan database perilaku konsumen kita, dan dia masukkan produk dari Cina. Murah.
Dan memang yang punya shareholder termasuk yang terbesar dari sana juga, dari Alibaba. Nah, kurang dari situ, Shopee masuk juga. Produk dari Cina, wow, itu sudah gampang sekali ordernya. Nah, Zalora 70% lebih produknya sudah white label buatan mereka. Itu di tahun 2000, data tahun 2016-2017. Jadi awalnya menggunakan UKM untuk nge-grab database. Setelah perilaku konsumennya diketahui, produk yang paling banyak dibeli seperti ini, dan seterusnya, harganya seberapa, itu mereka import dari Cina, kasih white label mereka sendiri. Wow, dan ini sampai saya bilang, ini tentunya pemerintah ngerti nggak sih ya? Ngerti nggak sih ya? Atau memang sengaja ya tutup mata dengan dalam hal ini? Ini UKM kita tuh hampir mati Bang dengan itu. Ya, karena ya kita di lapangan itu saya yakin Mas Iim ngerti tentang hal ini juga. Nah, ini kalau kita tidak bersatu membuat aliansi merah putih, kita hancur. Bentar lagi kita hanya menjadi bangsa konsumsi dan bangsa tukang nganter-nganter. Ya, tukang nganter-nganter, tukang ojek juga doang. Ya, penghasilan gede supaya bisa mengkonsumsi, tapi konsumsinya dari asing, produk luar. Kita tidak punya kedaulatan secara produksi karena produsen kita sudah dihabisin sama mereka. Kedaulatan pangan habis, kedaulatan produksi habis. Mau kemana kita ini? Nah, itu ya. Baik, baik Mas Jaya. Terima kasih kalau bisa saya simpulkan bahwa sebagai UKM kita perlu atensi, tidak setengah-setengah mengerti produksi, tapi juga mengerti dalam berpromosi. Dan tidak perlu head-to-head dengan apa yang sedang menjadi gajah hari ini. Banyak area yang sebetulnya bisa kita bermain, dan itu adalah area-area yang niche, yang tidak mungkin diproduksi oleh mereka karena mereka senangnya yang mass production negara itu. Silahkan Bang Sandi, yang pertanyaan yang tadi, kita akan seperti apa dan bagaimana untuk survive dan surfing tanpa harus menunggu-nunggu, Bang. Di unmute tolong Bang Sandinya, host. Ya. Tolong ya, terima kasih. Mute, tolong di unmute. Ya. Okay. Emang terima kasih. Oke. Baik. Menarik sekali mendengar Pak Jaya ini, semakin matang beliau. Pak Iim sama saya kenal Pak Jaya ini udah cukup lama dan beliau ini selalu menginspirasi, dan apa yang kita perjuangkan ini sama, yaitu kita ingin bangsa kita bisa berdiri di kaki sendiri, mandiri. Memang kalau dilihat ini perjuangan harus kita tingkatkan sinergi kita. Nah, di OKOC itulah salah satu keinginan kita. Kita ingin ciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan gerakan nasional berbasis kewirausahaan. Nah, saya ingin menjawab Pak Asri bahwa ada 3 hal yang saya akan titipkan untuk bisa serving dan justru win di tengah pandemi ini. Karena saya melihat pandemi ini kok kayaknya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala ngasih satu ujian untuk kita naik derajat. Naik derajatnya bagaimana? Ini kayak reset button. Karena semua mulai dari titik start yang sama. Yang bisa saya pastikan bahwa kita tidak akan balik lagi ke revolusi industri 3 ataupun malah 2. Malah kita akan masuk bisnis 5.0. Jadi revolusi industri 4.0 ini akan menjadi enabler, yaitu artificial intelligence, robotics, Internet of Things, terus kita bisa lihat blockchain, dan beberapa enabler-enabler yang lainnya, digital disruption, untuk mendorong justru kesempatan usaha-usaha di Indonesia, terutama UMKM yang kita bicarakan di sini, untuk mengejar ketinggalannya. Nah, kalau ada 3 hal penting, saya ingin tetapkan bahwa pertama itu cash is king. Tidak ada lagi bisnis yang berbasis burn money atau bakar uang. Dulu sekitar 1 tahun yang lalu banyak banget tuh startup-startup. Udah nggak penting cash flow. Yang penting kita bisa meningkatkan download, meningkatkan viewers, meningkatkan like di produk-produk kita. Udah nggak laku kayak gitu. Cash is king. Gimana caranya kita kelola duit tunai kita dengan pengetatan. Cost kita rendahkan sekali dengan adaptasi-adaptasi daripada
digitalisasi di proses produksi kita dan proses penciptaan jasa kita. Kedua, tadi saya bilang, dan ini akan berulang-ulang terus saya akan ingatkan, adapt to new normal. Salah satu kekuatan seorang pengusaha UMKM, seorang entrepreneur, apalagi yang banyak dari Sumatera Barat ini adalah beradaptasi. Jadi kan ada yang bilang IQ, itu udah semua tahu. EQ, emotional quotient, tahu. SQ, spiritual quotient, tahu. Tapi yang paling penting adalah EQ sekarang, yaitu adaptive quotient. Ini tolong dicatat. Ini orang Minang juaranya nih. Adaptive quotient. Ditaruh di mana aja, dia bisa beradaptasi dan dia bisa menyesuaikan dan tetap bisa menawarkan nilai tambah. Nah, ini malah ada yang bilang taruh orang Minang di planet Mars, pasti akan ada rumah makan Padang sebentar lagi. Ini merupakan kekuatan buat IKA Universitas Andalas bahwa adaptive quotient itu akan menjadi satu nilai yang sangat-sangat memiliki keunggulan. Nah, terakhir saya bilang adalah harus survive through ecosystem. Jadi banyak yang bilang bahwa apa sih silaturahim itu, ngumpul-ngumpul kayak seperti ini 200-an lebih, ngumpul-ngumpul dengerin si Sandi lagi. Tapi ini sebetulnya adalah jejaring silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan janjiin di balik silaturahim itu ada rezeki. Ternyata begitu kita berjejaring, mulai dari WhatsApp group, Instagram, ini kita bisa saling jualan yang disebut sebagai circular economy. Bang Jaya jual ilmu. Banyak yang beli dari teman-teman UMKM karena Bang Jaya ini dulu punya Young Entrepreneurs Academy. Sekarang dia punya Aku Sapa. Ini menarik banget. Saya punya OKOC. OKOC ini adalah sebuah gerakan nasional yang ingin membangun semua. Sekarang ada 400.000 ekosistemnya. Ada Pak Iim juga di sini. Dengan 400.000 peserta ini udah menjadi pasar tersendiri. Jadi ini adalah ekosistem. Jadi 3 lagi saya ulangi, cash is king. Kedua, adapt to new normal. Ketiga adalah survive to ecosystem. Saya mohon maaf Mbak Rahma ini karena kebetulan sudah ditunggu di acara selanjutnya. Saya mungkin bisa ada satu pertanyaan lagi, tapi tidak bisa melewati sekitar 5-7 menit lagi dari sekarang. Terima kasih Bu Rahma. Oke. Saya Rahmi, Bang. Oke. Nggak apa-apa, Bang. Iya, beda sedikit. Boleh dibungkus. Baik, Bang Sandi, tambah satu pertanyaan lagi karena akan ada sesi berikutnya. Kalau bagaimana untuk bisa mengelola keuangan sederhana untuk UKM, Bang? Karena ini jagonya Bang Sandi. Dan berinvestasi seperti apa yang cocok dengan kita lagi kondisi pandemi ini? Saya ingin memberikan, mungkin kalau mengelola keuangan itu ibu-ibu yang jago. Mak-mak paling jago ngelola keuangan. Sekarang berarti kalau next session Mama Online. Ya, itu Mama Online ini, anak-anak online ini mesti belajar sama Mama Online kalau urusan mengelola pendanaan. Kan, terutama dari Mpok Nur tuh. Mpok Nur paling jago mengelola uang. Uang saya, uang dia sendiri. Itu hebat tuh mengelolanya Mpok Nur tuh. Nah, tapi pada intinya pengelolaan keuangan sekarang haruslah menggunakan pengelolaan yang ketat, disiplin, dan bijaksana. Saya nggak mau menakut-nakuti. Saya tidak ingin menebar satu kekhawatiran. Tapi sepertinya dengan pengumuman 5,3,2 minus kemarin ini, kita harus betul-betul jeli dalam pengelolaan keuangan kita. Karena kita nggak tahu sampai kapan ini pandemi ini berlangsung dan kapan vaksin ini bisa mulai efektif mengembalikan kita kepada satu situasi yang lebih kondusif. Nah, tadi saya di rest area sempat minum kopi, makan pisang goreng. Walaupun sekarang sudah kembali normal dari segi pengunjung, tapi penjualan di rest area itu turun 50%. Berarti kalau kita harus lihat bahwa pengelolaan keuangan kita ini harus mampu untuk mengoptimalkan pendapatan kita
dan salah satunya adalah melalui varian-varian inovasi dan varian akselerasi dari digitalisasi dan juga terobosan-terobosan berkaitan dengan pembukaan pasar-pasar baru. Dan kedua adalah menurunkan cost secara signifikan, dan banyak juga cost yang bisa turun kalau kita menggunakan jaringan reseller atau dropshipper. Nah, kalau berkenan dengan investasi, pada saat sekarang seandainya kita punya kelebihan, banyak sekali yang untuk UMKM ini boro-boro mikirin investasi. Uang sekarang itu dipakai buat makan besok. Jadi, tapi bagi teman-teman yang sudah ada di level yang bisa berinvestasi, saya menganjurkan berinvestasi di 3 sektor usaha. Pertama adalah sektor kesehatan. Karena sekarang tren terbesar bahwa manusia ini di tengah pandemi COVID-19 dan secara umum menginginkan memiliki kesehatan prima, bukan hanya dari segi penyembuhan rehabilitatif dan kuratif, tapi juga pencegahan, promotif, dan preventif. Jadi usaha-usaha yang ada di dalam 360 derajat siklus kesehatan ini akan sangat-sangat menjanjikan kinerja keuangan yang baik. Kedua, sektor tadi yang saya sudah sampaikan adalah usaha-usaha yang terkait dengan digital disruption. Jadi ini juga akan merupakan satu peluang investasi yang baik. Termasuk sektor-sektor kebutuhan primer seperti pangan. Ini saya hari ini ada di Pandeglang, Banten. Kita lihat bahwa kebutuhan pangan kita akan meningkat di tengah pandemi dan justru supply-nya akan menurun. Oleh karena itu saya selalu bilang sama teman-teman milenial, yuk kita balik ke bisnis pangan. Karena pangan is the new internet. Dan terakhir, sektor yang juga akan meningkat secara pesat, menurut saya adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan data atau disebut sebagai big data revolution. Semua kegiatan kita seperti di Zoom ini akan menghasilkan data-data yang akan disimpannya di mana? Di awan. Jadi bisnis-bisnis berbasis awan, cloud computing, cloud storage system, dan lain sebagainya juga akan berkembang ke depan. Nah, inilah yang menjadi satu peluang dan sekaligus tantangan buat kita. Jadi tetap semangat guys. Pandemi ini memang berat, tapi yakinlah badai pasti berlalu dan hari-hari terindah dan cuaca tercerah akan kita dapatkan setelah badai ini berlalu. Terima kasih. Terima kasih Bang Sandi. Bapak Ibu sekalian, saya ditugaskan untuk menyelesaikannya tepat waktu. Saya akan langsung saja pada konklusi dari Mas Jaya dan Bang Sandi. Saya ramukan beberapa poin penting bahwa sejatinya teman-teman pelaku UKM ataupun yang ingin memulai memiliki usaha, kita berbisnis bukan untuk mencari kaya, melainkan untuk membangun keberkahan dan tidak lupa selalu menghidupkan merah putih dan nasionalis di setiap usaha yang kita punya, karena lewatnya banyak juga tenaga kerja yang akan bisa menjadi perpanjangan rezeki untuk mereka. Selalu saja ada hikmah walaupun sedang ada pandemi, dan tetap ada yang namanya sektor sunrise atau matahari tabi yang bisa menjadi pilihan-pilihan berbisnis. Tidak semua sektor usaha mati dan pingsan, tapi justru ada yang bagus-bagus yang tadi Bang Sandi sampaikan. Kita tidak mungkin head to head dengan gajah, mari kita menjadi semut-semut yang bisa bareng-bareng ngumpul, lama-lama juga jadi gajah atau sebanyak gajah. Kembali ke masa lalu rasanya menunjukkan belum mampunya kita move on, tapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah segera move on. Justru yang akan dihidupkan adalah industri 5.0, di mana di sana adalah cash is king, jadi tidak ada lagi istilah bakar-bakar uang, beradaptasi dengan normal yang baru, karena memang masa lalu ya masa lalu, hari ini dibutuhkan para pelaku usaha yang mampu bangkit dan tidak menunggu-nunggu. Dan survive through ekosistem. Jika berkumpul-kumpul adalah kesukaan dan kebiasaan kita, tentu hendaknya berkumpul-kumpul itu justru dalam rangka membangun ekosistem dan silaturahim yang menguatkan satu sama lain kita sesama UKM. Demikian Mbak Vina, Univina, closing yang bisa by
Closing Ya, statement dulu, satu dari statement penting. pemateri, dari Ya, narasumber closing statement. Baik, satu statement penting dari Mas Jaya dan Bang Sandi yang bisa memberikan pencerahan lagi untuk kami semua. Silahkan dari yang kecil dulu, dedeknya. Mas Jaya, nanti gurunya terakhir. Oke. Buat saya, Corona ini sebenarnya banyak bagusnya ya. Saya memandang seperti itu. Bahkan saya mengatakan bahwa Corona manusia ini adalah virusnya. Dan Corona ini adalah antivirus atau vaksinnya. Terbukti kita banyak di riset. Sebenarnya kan saya pernah memposting juga antara riset ekonomi dan juga riset hati. Ya, mungkin risetnya di ekonomi kita di riset, tapi banyak hal yang kita harus muhasabah di sini, bahwa bumi ini sudah terlalu lama diperkosa oleh kapitalisme ya, oleh kita sendiri. Jadi kenapa tidak kita mengimani ya segala hal ini untuk bukan kembali lagi untuk menjadi serakah, tapi justru malah kita mengharap berkah tadi itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Tidak menjadi serakah, tapi mengharap berkah. Amin, insya Allah. Bang, silakan Bang Sandi. Ya, yakinlah di balik satu pintu yang tertutup, akan banyak pintu-pintu lain yang terbuka, yang akan membuat kita berkilau dan terus bertumbuh. UMKM adalah tulang punggung yang dalam keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Mari kita pertahankan eksistensi dan semangat dari UMKM ini. Kita juga yakin bahwa di balik setiap satu kesulitan akan banyak tumbuh kemudahan-kemudahan lainnya. Indonesia punya peluang itu, dan kuncinya adalah jika kita semua bersatu. Bersatu, tidak terpecah belah untuk mengambil peluang yang ada setelah pandemi. Sukses untuk kita. Terima kasih Bang Sandi. Keep glow and grow, insya Allah. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada host Mbak Unifina, silakan. Baik, terima kasih. Baik. Ya. Saya sapa Bang Sandi sedikit. Bang Sandi, terima kasih Bang. Assalamualaikum, udah. Saya mewakili IKA Alumni Pertanian UNAN mengucapkan terima kasih atas waktu Bang Sandi. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Selalu berbuat untuk UMKM Bang Sandi. Kami siap mensupport dari Riau terutama. Terima kasih Bang Sandi. Jangan kapok kalau diundang lagi ya Bang. Kalau ada kesibukan lain Bang Sandi, kami tidak kapok. Terima kasih Uda Marsuwanto, Uni Vina, dan semua teman-teman di sini. Merupakan kehormatan bergabung dengan IKA UNAN. FPUA. Iya. FPUA. Fakultas Pertanian Universitas Andalas maksudnya Bang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang sekarang punya tugas sangat besar karena pangan ini akan sangat bergantung kepada ahli-ahli pertanian, ahli peternakan, ahli perikanan, maupun ahli perkebunan yang kita miliki. Mari kita go back to basic untuk kembangkan sektor pangan kita. Sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Vina. Ya, baik. Itu tadi dialog yang sangat menarik sebetulnya